Oke pemirsa, kalau yang satu ini khusus untuk penggemar sate. Pasti tahu dong khasnya dari kuliner ini. Hah? Iya betul banget, tusuknya. Dan ternyata tusuk sate ini cara buatnya ini nggak semudah yang kita bayangkan. Ternyata ribet. Sama ribetnya sama teman saya yang satu ini lagi ada di Malang nih pemirsa, Krisna. Katanya dia pergi ke Malang ini buat ngasih informasi tentang tusuk sate. Coba mainkan bro. Oke pemirsa, kalau yang satu ini khusus untuk penggemar sate. Pasti tahu dong khasnya dari kuliner ini. Hah? Iya betul banget, tusuknya. Dan ternyata tusuk sate ini cara buatnya ini nggak semudah yang kita bayangkan. Ternyata ribet. Sama ribetnya sama teman saya yang satu ini lagi ada di Malang nih pemirsa, Krisna. Katanya dia pergi ke Malang ini buat ngasih informasi tentang tusuk sate. Coba mainkan bro. Cara bikinnya tepatnya di daerah Kepanjen, Kabupaten Malang. Di sini banyak terdapat sentra produksi rumahan tusuk sate. Oh iya, proses pembuatannya juga tidak sesederhana yang kita pikirkan. Langsung saja kita inti prosesnya pemirsa. Nah jadi sebelum penikmat sate menikmati sepiring satenya, dari sini nih awalnya pembuatan tusuk sate. Kalau nggak ada tusuknya, bukan sate namanya Pak ya? Iya. Buat langsung. Oke, pertama belah dulu potongan-potongan bambu ini dengan ukuran lebar 5 cm. Bambu yang digunakan pun tidak bisa sembarangan. Ada syarat-syarat khususnya pemirsa. Paling tidak minimal tuh 2 tahun umurnya baru bisa dipilih untuk tusuk sate. Kalau nggak gitu hasilnya nggak terlalu bagus Mas ya. Nah, kemudian potongan bambu diperkecil ukuran lebarnya menjadi batangan kecil-kecil memanjang. Jadi karena kebutuhan tusuk sate itu banyak banget. Salah satu contohnya di Jakarta itu dalam sehari paling nggak ada 5.000 tusuk sate. Kalau satu-satu ya capek, makanya pakai mesin semi otomatis kayak gini. Sebelum dilanjutkan pada proses berikutnya, kumpulkan dulu tusuk sate ini pemirsa agar dapat dilakukan proses produksi sekali jalan. Setelah ini proses itu pasti panjang, harus cuci lagi, ada oven lagi. Jadi untuk menikmati sate tusuk sate itu sebenarnya itu banyak. Nah, proses selanjutnya adalah pemotongan sesuai ukuran pesanan. Biasanya ukuran tusuk sate dibagi dua, yaitu untuk tusuk sate ayam dan tusuk sate kambing yang agak lebih panjang pemirsa. Kemudian tusuk sate masuk pada proses pengasapan. Proses ini dilakukan agar kuman-kuman dan juga binatang super kecil yang hidup di dalam batang tusuk sate ini dapat mati. Bisa dibilang proses sterilisasi karena nantinya akan digunakan dengan makanan. Oke, jadi di oven sampai kadar airnya berkurang hingga 7% supaya lebih awet sama jamur-jamur itu bisa hilang. Proses pengasapan dilakukan selama kurang lebih 8 jam pemirsa. Sip. Kemudian runcingkan batang-batang tusuk sate ini. Di sini harusnya di sini tuh memakai masker, tapi saya bandel. Namanya pekerja baru belum dapat fasilitas, jadi apa adanya itu. Lalu haluskan supaya serat-serat halus tidak ikut saat pemirsa menyantap sate. Agar hasilnya sempurna, batang tusuk sate ini dihaluskan selama kurang lebih 2 jam. Nah, tusuk sate yang sudah jadi kemudian di-packing dengan berbagai ukuran. Jadi, sistem penjualan tusuk sate ini dihitung dengan skala berat, bukan jumlah tusuk satenya per bungkus. Oh. Tajam semua. Semua tuh harus ada ilmunya, nggak bisa sembarangan kita lakuin. Contohnya cuma bungkus tusuk sate aja tuh ada ilmunya. Sip, tusuk sate yang sudah dimasukkan plastik kemudian disusun dalam kardus untuk memudahkan saat pengiriman pemirsa.
Suasana sibuk seperti ini setiap hari terjadi di tempat produksi milik Pak Narko ini. Karena setiap hari beliau harus menyiapkan tusuk sate sebanyak 2 ton agar dapat memenuhi pesanan hingga Makassar dan Papua loh. Aduh, ada orang ini, aduh. Kenapa saya gimana sih dikucin? Aduh. Krisna Hedianto, Anggi Yuda Praitno, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Parah. Tusuk sate yang sudah dimasukkan plastik, kemudian disusun dalam kardus untuk memudahkan saat pengiriman pemirsa. Suasana sibuk seperti ini setiap hari terjadi di tempat produksi milik Pak Narko ini. Karena setiap hari beliau harus menyiapkan tusuk sate sebanyak 2 ton agar masukkan plastik, kemudian disusun dalam kardus untuk memudahkan saat pengiriman pemirsa. Suasana sibuk seperti ini setiap hari terjadi di tempat produksi milik Pak Narko ini. Karena setiap hari beliau harus menyiapkan tusuk sate sebanyak 2 ton agar dapat memenuhi pesanan hingga Makassar dan Papua loh. Aduh, ada orang ini, aduh. Kenapa saya gimana sih dikucin? Aduh. Krisna Hedianto, Anggi Yuda Praitno, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Parah. Parah.